Mata Fang Yu penuh kejutan. Meskipun dia selalu ingin menemukan Lin Batian, dia tidak pernah menyangka akan bertemu Lin Batian di sini. Tapi Lin Batian tiba-tiba muncul di depan matanya. Hal ini membuatnya merasa sangat aneh. Fang tua, Lin Batian juga berdiri dan menatap Fang Yu dengan mata terbuka lebar, matanya penuh keterkejutan. Bagaimana kamu menemukannya di sini? Lin Batian melangkah maju dan bertanya dengan heran. Itu, aku tidak tahu kenapa. Fang Yu memandang Lin Batian dan berkata, aku baru saja datang ke sini, lalu aku menemukanmu. Saat ini, Fang Yu sedang mengamati Lin Batian. Nafas, ekspresi, dan bahkan wajah. Sudah kubilang jangan memasuki pertanda tanah kematian lagi, kenapa kamu tidak mendengarkan? Lin Batian menghela nafas dan berkata. Fang Yu menyipitkan matanya dan berkata, aku juga menjawabmu, aku pasti akan masuk lagi. Setelah mengatakan itu, Fang Yu melihat sekeliling dan bertanya, bagaimana kamu bisa sampai di sini lagi? Ditemukan secara tidak sengaja, sudah kubilang sebelumnya bahwa aku telah berurusan dengan banyak makhluk gelap, dan mereka bahkan menganggapku sebagai milik mereka. Lin Batian tersenyum penuh kemenangan dan berkata, terakhir kali saya kembali, makhluk gelap menceritakan cara saya masuk ke sini. Lalu saya mencobanya sekali, dan dia benar-benar datang ke sini. Ini tempat yang bagus. Saat itu, tidak ada tempat seperti itu di bumi, Datian Chensing, di mana Anda bisa berlatih selama sehari, dan Anda bisa berlatih di luar selama setahun. Lin Batian menoleh dan melihat ke langit di atas, dan berkata dengan semangat, Fang tua, dengan bakat kita, kita bisa berlatih di sini selama 3 sampai 5 atau 8 tahun sebelum pergi. Jika kita tidak bisa keluar, kita akan mendominasi pesawat. Bisakah kamu berkultivasi di sini selama 3 sampai 5 atau 8 tahun? Bukankah ada batasan waktu dalam pertanda kematian? Fang Yu bertanya dengan mata menyipit. Kamu mungkin tidak percaya, ini juga bagian dari tanah kematian. Lin Batian menyeringai dan berkata, saya hanya berkultivasi di sini, dan tidak akan ada masalah. Itu dia, kata Fang Yu dengan sedikit gerakan di dalam hatinya. Lao Fang, karena kamu sudah menyentuh sini, ayo berlatih bersama di sini, seperti sebelumnya. Lin Batian meletakkan bahu Fang Yu dan berkata, tapi masih banyak hal yang harus aku lakukan. Aku tidak punya waktu untuk tinggal di sini terlalu lama. Aku datang ke sini untuk mencarimu, dan kemudian aku akan menemukan cara untuk membantumu menghilangkan tanda di tubuhmu dan mendapatkan kamu keluar dari tanah kematian pertanda, kata Fang Yu. Hal-hal lain tidak begitu penting. Budidaya adalah hal yang paling penting. Lin Batian tersenyum, begitu saya menutup mata, saya akan lewat, dan Anda dan saya tidak terkalahkan, kata Lin Batian. Fang Yu tersenyum, tidak berkata apa-apa, dan melihat sekeliling lagi. Lalu, dia melihat ke langit lagi. Penuh awan dan kabut, dan saya tidak dapat melihat apapun. Saya tidak tahu keberadaan apa yang menciptakan tempat ini. Itu terlalu dibesar-besarkan. Kekayaan energi spiritual ini. Lin Batian menyentuh dagunya dan berkata, di luar jurang virtual berantakan, tapi di sini sempurna. Petik 2. Ini benar-benar sempurna, kata Fang Yu ringan. Kamu tidak bisa menahan godaan bahkan sebagai seorang biksu, sama seperti kamu. Mendengar ini, Lin Batian menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu, dan berkata sambil tersenyum masam, seperti yang Anda katakan, benar-benar tidak ada cara untuk menahan godaan. Dengan begitu banyak energi spiritual, bukankah itu membuang-buang waktu? Tidak menyerapnya, lebih baik darimu, cepat menyerap basis budidaya orang lain. Petik 2. Fang Yu juga berbalik menghadap Lin Batian dan berkata, itu benar, kalau begitu. Mari kita duduk dan berlatih sebentar, dan saya hanya ingin melihat kekuatan sihir apa yang dimiliki energi spiritual ini. Oke, Lin Batian segera bermeditasi dan menjalankan latihan. Fang Yu juga ikut bermeditasi. Hahaha, para beku memang seperti ini, tidak ada yang bisa menahan godaan energi spiritual. Di ruang gelap, terdengar sarkasme tawa. Di luar angkasa, ada tirai tipis, dan gambar di tirai tipis. Itu adalah pemandangan di mana Fang Yu duduk bermeditasi dan melakukan latihannya. Dan tirai tipis ini menghadap ke sudut ruangan. Lokasinya masih gelap gulita, dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Namun tak lama kemudian, terdengar suara benturan berantai. Ah, ada cibiran. Salinan milikmu ini sangat berbeda dengan milikku. Ada suara laki-laki. Sumber suara ini,
adalah Lin Batian. Apakah kamu pikir kamu bisa menipu Fang Yu dengan mengambil ingatanku? Lin Batian tersentak, dan berkata dengan sinis, apakah kamu memperlakukan dia sebagai orang bodoh? Tidak peduli seberapa keras mulutmu, tidak ada gunanya. Dia sudah mulai menyerap auranya. Suara yang dalam bergema di angkasa, di dunia yang aku ciptakan, aura adalah racun. Selama kamu mulai menyerapnya, itu tidak akan pernah berakhir, dan kamu tidak bisa keluar darinya. Kalau begitu tunggu dan lihat. Lin Batian tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku ingin melihat, berapa lama kamu bisa menjadi kaku seperti itu. Di luar angkasa, suara tebal tiba-tiba meningkat pesat, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Di lembah, Fang Yu mulai menjalankan latihan dan menyerap sejumlah energi spiritual. Setelah aura ini masuk ke dalam tubuh, dengan cepat berubah menjadi ki sejati, yang dapat digunakan sesuka hati. Sebenarnya tidak ada masalah. Fang Yu memandang Lin Batian lagi. Lin Batian telah benar-benar memasuki keadaan, matanya tertutup rapat, nafas tubuhnya terengah-engah, dan teknik budidayanya sudah berhasil. Lin Batian yang muncul di hadapannya kini membuatnya merasa sangat aneh. Namun, Fang Yu tidak yakin apakah aura di sini juga berdampak pada Lin Batian. Sama seperti Tong Wushuang, Seng Tian Daozun dan biksu lainnya. Namun, sebenarnya tidak ada masalah dengan aura di sini. Retakan. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba merasakan tubuhnya bergetar. Meridian di tubuh tiba-tiba menjadi panas, dan cahaya keemasan yang kuat muncul di saat yang bersamaan. Ini adalah pertahanan aktif tubuh roh Dao. Fang Yu melihat ke bawah, dan seluruh tubuhnya sudah bersinar dengan cahaya keemasan cemerlang. Apa yang terjadi? Fang Yu segera menganggap dirinya dalam hati. Pada saat ini, dia dapat melihat bahwa beberapa aura yang terus-menerus diserap ke dalam tubuhnya diusir keluar dari tubuhnya. Dan dalam kelompok aura berkekuatan tinggi ini, sepertinya tidak ada masalah di permukaan. Tapi melalui mata jalannya, Anda bisa melihat jejak warna biru di dalamnya. Jejak aura biru ini sangat kecil, dan tersembunyi oleh sejumlah besar aura nyata, yang sangat dalam. Biksu itu tidak dapat menemukannya sama sekali, jadi dia menyerapnya ke dalam tubuhnya. Jika bukan karena tubuh roh Dao, Fang Yu tidak akan bisa mendeteksinya. Qingqi yang ditolak oleh tubuh roh Dao. Mata Fang Yu berkilat kaget. Sebab, dia sudah memikirkan asal-muasal semburat ini. Pengadilan suci. Jejak aura biru ini adalah jenis aura yang sama dengan aura biru yang ada di mana-mana di halaman suci. Mata Fang Yu melebar dan jantungnya bergetar. Dia melihat ke arah Lin Batian di depan lagi, dan mengingat Tong Wushuang yang tidak rasional, yang lebih suka menyerahkan segalanya dan tinggal di sini untuk berlatih kultivasi. Pada saat ini, dia akhirnya tahu apa keajaiban dunia ini. Itu awet muda, nafas halaman suci. Dengan cara ini, dapat disimpulkan bahwa, di balik serangkaian hal di tanah kematian, termasuk kurangnya energi spiritual antara dunia alam Suyuan, dan seterusnya. Itu adalah halaman suci, di tempat kerja lagi. Pengadilan suci. Begitu segala sesuatunya terhubung dengan pengadilan suci, situasinya akan menjadi lebih rumit. Pertanda tanah kematian berhubungan dengan pengadilan suci. Meskipun energi spiritual di sini kuat, itu hanya digunakan untuk menutupi energi biru di dalamnya. Fang Yu menyipitkan matanya, ekspresinya berpikir serius. Tujuannya adalah untuk memungkinkan para beku yang telah masuk ke sini berkultivasi secara perlahan agar berasimilasi dan menjadi orang-orang di halaman suci. Fang Yu memandang Lin Batian ke depan lagi. Pada saat ini, Lin Batian telah sepenuhnya memasuki kondisi tersebut, dan seluruh tubuhnya meledak menjadi cahaya yang kuat lagi, seperti seberkas cahaya yang membumbung ke langit. Banyak energi spiritual berkumpul di tubuhnya. Jika pertanda tanah kematian diatur oleh pengadilan suci, maka Lin Batian terjebak di pertanda tanah kematian. Itu juga merupakan tulisan tangan pengadilan suci. Mata Fang Yu bersinar dengan cahaya dingin seperti bila es, dan aura pembunuh meledak perlahan. Dia tidak tahu apa yang ada di balik pengadilan suci. Tapi apa tujuan mendasar dari semua yang dilakukan tempat suci, dia tahu betul. Hancurkan umat manusia dan matikan semua harapan umat manusia. Inilah makna keberadaan Mahkamah Suci. Lin Batian bangkit di Datian Chen Star, lalu dengan cepat menghilang, secara paksa terjebak di tanah tanda kematian, dan tidak bisa pergi selamanya. Pengadilan suci hanya ingin menekan Lin Batian sampai mati. Ini seperti membunuh pembangkit tenaga listrik tertinggi dari ras manusia lainnya.
Sekarang setelah diketahui bahwa di balik tanah pertanda kematian terdapat tempat suci, tidak perlu bertindak lagi. Fang Yu tidak melakukan latihan lagi, tetapi berdiri dan perlahan berjalan menuju Lin Batian di depan. Saat ini, Lin Batian juga sepertinya merasakan pendekatan Fang Yu. Dia masih terus bermeditasi, membuka matanya, dan bertanya dengan bingung, "Fang Tua, kenapa kamu berhenti berlatih sebentar? Ada begitu banyak energi spiritual di sini, jadi jangan sia-siakan." "Ada masalah dengan auranya di sini," kata Fang Yu. "Ada masalah? Apa masalahnya?" Lin Batian mengerutkan kening dan bertanya, "Saya rasa tidak ada masalah. Saya tidak terus berkultivasi, Anda pasti kecewa." Mulut Fang Yu sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman penuh arti. Mendengar ini, mata Lin Batian dengan cepat bersinar dengan warna yang aneh, tetapi wajahnya menjadi lebih bingung, dan bertanya, "Lao Fang, jika kamu tidak berlatih di tempat seperti ini, luangkan waktu untuk melakukan hal lain, meskipun hanya 1 menit, dan yang kedua, menurutku itu sia-sia, di tempat ini, kita harus duduk dan menenangkan diri untuk berlatih." "Duduk di depanmu, sulit bagiku untuk tenang," kata Fang Yu. Mata Lin Batian bergerak sedikit, dan dia berkata, "Jika kamu ingin berlatih sendiri, aku juga bisa memberimu tempat ini. Apakah kamu masih ingin menginstalnya?" Fang Yu berdiri di depan Lin Batian, menatapnya dengan merendahkan, matanya sedikit dingin. Saat ini, mata Lin Batian juga berubah. "Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan, Lao Fang," kata Lin Batian. Anda mungkin memiliki ingatan tentang Lin Batian dan dengan sempurna meniru wajah dan nafasnya, tetapi alasan mengapa manusia adalah karena setiap orang itu unik, terutama dalam beberapa karakteristik, yang tidak dapat ditiru. Fang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, mata Lin Batian berkilat kaget, lalu wajahnya menjadi muram dan senyumannya menghilang. Dia berhenti melanjutkan latihan, lalu menundukkan kepalanya tanpa berbicara. Fang Yu hanya melihat Lin Batian di depannya, dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Lin Batian perlahan mengangkat kepalanya. Saat ini, penampilan dan matanya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mulutnya menyeringai, menunjukkan senyuman dingin dan aneh, dan pupil matanya sedikit bersinar dengan cahaya merah tua. "Kupikir aku telah menipumu. Sepertinya, kamu masih sedikit lebih pintar dari yang kukira." Lin Batian mencibir. "Sebenarnya kamu tidak perlu membedakannya dengan ekspresi atau perkataanmu. Hanya karena kamu muncul begitu tiba-tiba di hadapanku, itu sudah diragukan." Fang Yu berkata dengan wajah tenang, "Kamu memperlakukanku seperti orang bodoh. Bukankah manusiamu tidak cukup bodoh?" Lin Batian berkata dengan sinis. "Tidak ada gunanya meremehkannya. Setidaknya dari situasi saat ini, IQ umat manusia jauh lebih tinggi dibandingkan ras lain, terutama kalian, itu tidak punya otak." Fang Yu tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, Lin Batian, di depannya tiba-tiba melepaskan niat membunuh yang sangat kejam. Ledakan, dia mengepalkan tangan kanannya dan memukul perut Fang Yu dengan pukulan. Serangannya sangat cepat dan ganas, menggelegar, dan pada saat yang sama, tepat sasaran. Namun, bagi Fang Yu, yang telah menguasai metode rahasia Raja Hantu, apakah itu bertahan atau menghindar, adalah hal yang tidak disadari. Tubuh fisiknya memiliki kemampuan untuk bereaksi secara mandiri terhadap situasi sekitar, dan telapak tangan kirinya langsung turun ke bawah segalanya. Ledakan, terdengar suara teredam. Tinju kanan Lin Batian terentang dari posisi siku dengan telapak tangan kiri Fang Yu secara tangensial. Retakan, lengan kanan Lin Batian patah. Tapi kekuatan surgawi yang sangat besar yang terkondensasi di kepalan tangan meledak. Tubuh Fang Yu adalah mahakarya cahaya keemasan, menghalangi ledakan energi sihir ini, dan mundur beberapa langkah. Kekuatan pukulan ini tidak bisa dikatakan lemah. Fang Yu melihat ke depan lagi, dan Lin Batian sudah berdiri. Dia mencengkeram tulang lengan kanannya yang patah, dan lampu menyala. Retakan, lengan kanannya kembali normal dalam sekejap. Lin Batian mengangkat matanya untuk melihat ke arah Fang Yu, masih dengan senyum dingin di wajahnya, dan berkata, "Saya memang hanya salinan, tetapi saya memiliki semua kemampuan yang dimiliki Lin Batian, dan banyak aspek kemampuan, aku bahkan lebih baik dari dia." Bum bum bum. Pada saat ini aura Lin Batian terus meroket, dan sejumlah besar energi sihir menyapu seluruh tubuhnya, yang sangat kuat. Fang Yu sedikit mengernyit, matanya sedikit dingin.
Salinan Lin Batian di depannya memang tidak berbeda dengan Dewa Lin Batian dari segi aura. Bagi Fang Yu, situasi saat ini agak istimewa. Sejak mengenal Lin Batian, dia dan Lin Batian tidak pernah melakukan konfrontasi langsung yang serius. Kali ini, menghadapi salinan Lin Batian, dalam arti tertentu, ini dapat dihitung sebagai pertemuan pertamanya yang sebenarnya dengan Lin Batian. Sejujurnya perasaan ini sangat aneh. Lin Batian sudah menjadi budak pertanda kematian. Hampir setengah dari perintah tubuhnya telah ditelan oleh kekuatan magis gelap. Suatu hari dia akan menjadi makhluk serba hitam dan bergabung dengan pertanda kematian. Pada saat itu, apa bisakah kamu melakukannya? Salinan Lin Batian memandang Fang Yu dan berkata dengan keras. Saya benar-benar tidak bisa mengendalikan apa yang akan terjadi di masa depan, dan saya belum mempertimbangkannya untuk saat ini. Fang Yu berkata dengan dingin, tapi sekarang, aku akan meledakkan kepalamu. Kamu tidak memiliki kemampuan. Replika Lin Batian membuka tangannya. Ledakan, punggungnya tiba-tiba mengeluarkan banyak kekuatan sihir gelap. Kekuatan ini menyebar seperti api. Hitam, menyebar seperti cakar laba-laba di punggung Lin Batian. Suhu di sekitar turun tajam. Tubuh salinan Lin Batian mengembuskan napas ke langit, separuh cakar tulang hitam di belakangnya dimasukkan ke dalam tanah, dan separuh lainnya melambai dan bergoyang di udara. Fang Yu, aku memiliki semua kenangan tentang Lin Batian. Klon itu mencibir, jadi, aku tahu semua kelemahanmu. Di depanku, kamu tidak punya kesempatan. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu menyipitkan matanya, tersenyum lebih cerah, dan berkata, apakah kamu tahu semua kelemahanku? Bagus sekali, cepat tunjukkan padaku satu persatu. Kekurangan terbesar saya adalah saya tidak dapat menemukan kelemahan saya. Jika Anda dapat membantu saya menyelesaikan masalah ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Salinan itu mendengus dan membanting ke depan dengan kaki kanannya. Ledakan, sebanyak 8 cakar raksasa hitam yang menonjol dari punggungnya tiba-tiba berkumpul menuju Fang Yu di depannya. Serangannya sangat cepat, terjadi di antara lampu listrik dan batu api. Fang Yu tidak menghindar, tetapi mengangkat tangannya dan menyilangkannya di depannya. Om, ada suara, dan segel emas yang mempesona terkondensasi dan terbentuk di depan lengan. Ledakan, paku dari 8 cakar raksasa hitam pekat menembus segel ini bersama-sama. Fa Yin tiba-tiba bergetar, cahayanya terang benderang. Namun ada celah yang jelas di tengah segel Prancis. Boom, saat retakan muncul, segelnya lepas kendali dan hancur. 8 cakar raksasa hitam melewati segel dan menembus tanah, menyebabkan ledakan dahsyat. Untuk beberapa saat, seluruh lembah berbentuk lingkaran berguncang, dan langit yang semula diselimuti awan dan kabut kembali tertutup lapisan asap dan debu yang tebal. Di ruang gelap, ini benar-benar pertunjukan yang bagus. Menyaksikan diriku bermain melawan teman-temanku, ini pasti menjadi pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya, bukan? Suara tebal itu bergema di angkasa dengan lelucon. Tirai tipis berdiri di depan sudut gelap gulita, dan gambar di tirai tipis, itu adalah adegan Fang Yu bertarung melawan salinan Lin Batian di lembah. Dalam kegelapan, Lin Batian menatap gambar di tirai tipis dengan ekspresi jelek. Salinan yang dihadapi Fang Yu sekarang adalah salinan yang dihadapkan padanya di Datian Chensing, Gunung Meteorit Suci. Pada saat itu, dia telah menemukan bahwa klon ini hampir persis sama dengan kemampuannya. Apakah itu basis kultivasi, nafas, atau penampilan, bahkan dia tidak dapat menemukan perbedaannya. Adapun kekuatannya, jika kamu mengeluarkan Lin Batian saat ini, pasti akan kalah dengan klon ini. Karena replikanya, ia ditiru di masa kejayaannya. Kalaupun tidak bisa ditiru 100%, setidaknya akan ada 70% hingga 80%. Di saat yang sama, replika ini juga menyimpan semua kenangan Lin Batian. Bisa dikatakan, jika Dewa Lin Batian menghilang, maka klon ini adalah Lin Batian. Namun replika ini bukanlah wayang. Ia memiliki kesadaran otonomi dan menaati semua perintah kehendak dewa di tanah tanda kematian. Ada apa? Khawatir temanmu kalah. Bukankah kamu bilang dia ras manusia terkuat? Haha, di luar angkasa, suara tawa yang kental menjadi semakin sarkasme. 2 ras manusia teratas yang terkunci dalam bertarung dengan binatang yang terperangkap di negeri pertanda benar-benar enak dipandang. Mengapa kamu menganggap aku dan Fang Yu berada pada level yang sama? Saat ini, Lin Batian yang sudah lama terdiam berkata,
siapa yang memberitahumu bahwa aku setingkat dengannya? Karena salinan ini memiliki ingatanku, dia harus mengingat diskusi sederhana antara aku dan Fang Yu saat itu. Aku belum pernah mengalahkan Fang Yu, tidak peduli apa, dia bisa menghancurkanku. Kali ini, giliran suara kental itu yang terdiam. Lin Batian melihat ke tirai tipis di depannya, dan sudut mulutnya melengkung, dan berkata, apalagi sekarang, tidak satu pun dari saya yang menjadi lawannya. Anda akan melepaskan salinan saya sendiri, hanya untuk memberikan makanan Lao Fang. Kekuatan klon ini tidak setingkat denganmu. Dia telah sepenuhnya menerima transformasi yang bisa dilakukan hukum kegelapan padanya. Sebelum kamu dan pertanda tanah kematian sepenuhnya terintegrasi, dia jauh lebih kuat darimu. Suara yang dalam itu ada kemarahan di dalamnya, dan suara itu terus bergema di angkasa. Dan setelah menggabungkanmu di tanah pertanda kematian, dia akan mengikuti perubahan. Pada saat itu, aku akan memilikimu dan dia, dan Fang Yu yang akan ditelan. Tiga pria yang cakap, aku bisa menjadi dewa. Setelah kata-kata ini, suara tebal itu menimbulkan tawa yang mengerikan. Lin Batian mengerutkan kening, berhenti berbicara, hanya menatap tirai tipis di depan. Dari segi hard power, dia tidak khawatir. Tapi dia khawatir replikanya, atau kehendak pertanda tanah kematian, akan berpikir untuk menggunakan beberapa metode alternatif untuk menipu Fang Yu agar mendapatkan keuntungan. Lagi pula, salinan ini sangat mirip dengannya. Lao Fang, jangan berhati lembut saat ini, bahkan jika aku benar-benar datang di depanmu, kamu harus memukulku tanpa ragu-ragu. Lin Batian berkata dalam hatinya sambil menatap tirai tipis di depan. Boom, boom, boom. 8 cakar raksasa di belakang replika itu terus menusuk ke arah sosok Fang Yu yang berkelap-kelip. Fang Yu cepat, tetapi 8 cakar raksasa hitam yang menonjol dari belakang replikanya juga cepat. Hampir keluar dari posisinya, cakar raksasa itu menyerang, meledak pada posisi semula, menyebabkan ledakan. Dalam hal ini, 8 cakar raksasa masih tumbuh, dan auranya semakin kuat. Set, set, set. Fang Yu terus menggerakkan tubuhnya dan berkedip-kedip di udara. Pada saat ini, akal ilahi mengunci salinan yang jauh. Salinan itu juga mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Fang Yu berada. Mata keduanya bertemu di udara. Bas, mata Fang Yu berkilat aneh. Ini adalah ilusi paling langsung. Namun, pada saat ini, mata replika menjadi hitam pekat, dan perbedaan antara bola mata dan bagian putih mata tidak terlihat. Ingin menggunakan murid dan ilusi padaku. Badan salinan itu tersenyum dingin, dan mengarahkan telapak tangan kirinya ke arah Fang Yu. Ledakan, aura kekerasan meledak dalam sekejap. Ini, telapak tangan tiran. Boom, sejumlah besar metode kekerasan dapat meledak ke arah Fang Yu, yang memiliki kekuatan penghancur. Berdiri tinggi di langit, Fang Yu juga melemparkan telapak tangannya. Hal yang sama juga terjadi pada telapak tangan iblis. Ledakan, jauh di langit, suara memekakkan telinga terdengar. Seluruh lembah diguncang gempa hebat, retakan muncul di permukaan pegunungan sekitarnya dan hampir runtuh. Kekuatan kedua telapak Tuan sama kuatnya, tapi telapak Tuan Fang Yu memadatkan lebih banyak kekuatan suci, dan telapak Tuan yang diledakkan oleh salinan Lin Batian ini mengandung banyak kekuatan sihir gelap. Di babak ini, keduanya seri. Wow, sosok Fang Yu berubah menjadi panah emas, dan seketika melewati energi sihir yang masih saling bertabrakan, dan langsung menuju ke posisi replikanya. Replika itu mengangkat telapak tangan kanannya, dan seberkas cahaya melintas di telapak tangan kanannya. Ki misterius dipanggil olehnya. Bas, Suan Ran Ki berkedip lagi, dan kemudian, berubah menjadi meriam. Replika itu meletakkan meriam raksasa di pundaknya, dan menunjukkan senyuman kejam pada Fang Yu yang menyerang di udara. Hadiahi kamu. Ledakan. Detik berikutnya, seberkas cahaya gelap meledak dari moncongnya. Fang Yu, yang bergegas menuju Lin Batian, mengedipkan mata dan mendorong telapak tangannya ke depan. Segel Suantian, cahaya biru yang menyilaukan berkedip-kedip, dan segel seperti perisai terkondensasi di depan telapak tangan Fang Yu dan meluas dengan cepat. Ledakan, ketika sinar cahaya hitam pekat mengenai segel ajaib di depan Fang Yu, energi sihir ledakan meledak. Boom! Segel langit yang mendalam yang terkondensasi di depan telapak tangan Fang Yu langsung hancur, dan tubuhnya terlempar terbalik. Tubuhnya adalah mahakarya cahaya keemasan, sangat terang. Kemudian, dia memantapkan tubuhnya di udara dan berhenti. Saat ini,
Seluruh bagian tubuhnya sudah melekat oleh awan energi sihir hitam pekat, seperti awan api hitam, ingin menyerang tubuhnya. Mahakarya tubuh emas Fang Yu menghilangkan kekuatan sihir hitam pekat ini bersama-sama. Melihat replika di tanah lagi, mata Fang Yu dingin. Replika ini memang sangat ampuh. Saya khawatir, itu memang setara dengan Dewa Lin Batian. Dan kekuatan sihir gelap yang digunakan oleh replikanya, perbedaan terbesar dari kekuatan sihir lainnya adalah ia memiliki kekuatan melahap yang sangat kuat ketika kekuatannya setara dengan kekuatan sihir pemusnahan. Bahkan dalam konfrontasi paling positif, kekuatan penghancur hanyalah salah satunya, dan yang lainnya adalah kekuatan melahap yang kuat. Misalnya, dalam konfrontasi antara dua kekuatan sihir, kekuatan sihir gelap pertama-tama akan menggunakan kekuatan menyimpang dan kekuatan penghancurnya untuk menghancurkan kekuatan sihir lawan, lalu menelannya seketika, mengubah kekuatan sihir yang diledakkan lawan menjadi miliknya sendiri, membuat Fa bisa menjadi lebih kuat. Dari tingkat ini, energi sihir gelap lebih kuat daripada energi sihir pemusnahan. Dan atributnya bahkan bisa disebut konyol. Namun, yang aneh adalah, bahkan jika klon ini melepaskan kekuatan sihir seperti ini, Fang Yu masih tidak dapat menentukan ranah budidayanya. Qiang tentu saja kuat, tetapi dia tidak bisa memasukkan auranya ke dalam ranah kultivasi normal. Dibandingkan dengan makhluk abadi bumi dan makhluk abadi virtual, dia tidak bisa memberikan kesimpulan yang pasti. Kenapa? Fang Yu menyipitkan mata, matanya penuh keraguan. Bagaimana, Lao Fang? Apakah kamu merasakan kekuatanku? Kamu masih sama seperti sebelumnya, selalu berpikir untuk menang dalam pertarungan jarak dekat dan menggunakan tubuhmu yang kuat untuk menghancurkan lawan, kata duplikat sambil tersenyum sinis, inilah kelemahanmu. Selama aku tidak membiarkanmu mendekat, kamu tidak ada hubungannya. Sepertinya kamu benar-benar mengenalku, kata Fang Yu. Aku berkata, aku adalah dia. Klon itu mencibir, orang yang paling mengenalmu. Ledakan. Sebelum suara itu jatuh, tubuh replika itu menutup kedua telapak tangannya, lalu tiba-tiba terbuka. Segel Dewa Tiran. Ledakan. Di ketinggian, segel besar muncul. Saat cahayanya bersinar terang, tekanan spiritual yang sangat menakutkan dilepaskan. Tekanan spiritual ini sepenuhnya terkunci pada tubuh Fang Yu. Kakak, tubuh Fang Yu bersinar, dan pakaian peri telah berubah menjadi pakaian putih, di mana kekuatan hukum terus mengalir, melawan paksaan ini. Segel Dewa Tiran. Mata Fang Yu bergerak sedikit, mengangkat telapak tangan kanannya dan mengarah ke langit. Om, satu demi satu, lingkaran muncul terus-menerus di belakang telapak tangan kanannya, mengembun. Munculnya setiap lingkaran akan meningkatkan intensitas pukulan beberapa kali lipat. Dan energi sihir yang terkandung dalam setiap lingkaran adalah energi sihir dengan derajat yang berbeda-beda. Kekuatan naga dan phoenix, kekuatan kesucian, kekuatan 10.000 cara. 1 cincin, 10 cincin, 50 cincin, 70 cincin. Cahaya segel ilahi tirani di langit menjadi semakin terang, melepaskan tekanan spiritual yang semakin kuat. Namun sosok Fang Yu masih berdiri kokoh tinggi di langit, tanpa ada gerakan apapun. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan, dan seluruh tubuhnya bermandikan api emas, seperti Raja Dewa yang turun ke dunia. Ledakan. Ketika cincin ke-100 dari telapak tangan ilahi tertinggi muncul di lengan kanannya, segel ilahi Tuhan di langit juga telah terbentuk sempurna, tiba-tiba meledak dengan nafas yang menantang surga. Bang Long, energi sihirnya belum meledak, tapi seluruh lembah cincin tidak lagi mampu menopangnya, dan runtuh dalam sekejap. Tanah, gunung, kerikil, semuanya berubah menjadi debu dalam proses ini. Di ketinggian, 100 lingkaran cahaya di telapak tangan kanan Fang Yu tiba-tiba bersinar. Ledakan. 100 cincin telapak tangan Tuhan Yang Maha Esa. Ledakan. Boom-boom. Dengan suara keras, energi magis Fang Yu berlapis tinggi, dan intensitasnya puluhan kali dan ratusan kali lebih tinggi. Ketika metode ini dapat mencapai segel Dewa Tirani di langit, metode ini telah mencapai tingkat yang hampir tak terkendali, dan membombardir seluruh langit. Boom-boom-boom. Sebuah suara keras mengguncang langit, dan segel Dewa Tyrant meledak hingga runtuh dalam sekejap, dan menghilang di udara. Namun kekuatan telapak tangan Tuhan Yang Maha Esa masih tak terbendung, dan terus meledak ke atas, seolah-olah menghancurkan dunia. Boom! Saat ini, dunia berguncang. Seluruh dunia berguncang. Aura yang kaya antara langit dan bumi menjadi sangat tidak stabil. Di posisi lain,
Para pembudidaya seperti Seng Tian Dao Zun, Xuan Wang, Tong Wushuang, Del, semuanya terbangun dan tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah sumber nafas. Dari sudut pandang mereka, saat ini dunia seperti kiamat. Di langit tinggi di kejauhan, karena energi magis yang melonjak, sebuah lubang besar meledak di langit, dan pintu masuk lubang itu terus membesar. Getaran abnormal di dunia ini, jelas datang dari tempat itu. Seluruh dunia telah ditembus. Bagaimana kabarnya? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Aura langit dan bumi kehilangan banyak. Banyak biksu yang kembali sadar, warna kulit mereka berubah drastis, dan mereka terus berteriak dan berteriak. Wajah Seng Tian Dao Zun dan Xuan Wang sangat jelek, dan mereka semua melihat ke pintu masuk gua di kejauhan, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Apa yang telah terjadi? Mereka tidak tahu, tapi aura di kejauhan terlalu kuat. Fang Yu, apakah itu Fang Yu? Seng Tian Dao Zun berpikir dalam hatinya, wajahnya pucat dan ke arah lain, Tong Wushuang kembali sadar. Dia sepertinya sudah sadar kembali, menoleh untuk melihat ke kejauhan. Lubang besar di langit mengejutkan hatinya. Mengingat kenangan sebelumnya, jantungnya berdebar kencang. Dia jatuh ke dalam keadaan tidak rasional sekali lagi, dan segera bermeditasi dan berlatih. Tapi sekarang, sebagian besar perasaan itu akhirnya hilang. Fang Yu, Tong Wushuang melihat ke kejauhan, mengertakkan gigi, dan terbang ke depan. Di atas lembah, Fang Yu menarik kembali lengan yang mengeluarkan 100 cincin telapak tangan dewa tertinggi. Zizi, seluruh lengannya mengeluarkan gas putih, dan permukaan kulit terasa sedikit mati rasa karena terbakar. Dia tidak pernah meledakkan telapak 100 cincin Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah sebuah upaya. Tanpa diduga, kekuatannya begitu dahsyat. Ini secara langsung membuat dunia hancur. Tubuh roh Dao menyerap aura langit dan bumi di sekitarnya. Energi biru yang terkandung di dalamnya ditolak, dan energi spiritual memasuki tubuh Fang Yu untuk menambah konsumsi besar telapak tangan tadi. Fang Yu sedikit mengangkat matanya dan melihat replika di tanah di kejauhan. Replika itu sedang melihat ke lubang hitam besar yang muncul di langit, dan wajahnya penuh ketakutan, dan dia belum pulih. Dibandingkan dengan Qi yang murni bertumpuk, tanpa konten teknis, saya lebih suka pertarungan jarak dekat yang membutuhkan keterampilan. Fang Yu mengangkat alisnya dan tersenyum, jadi, yang mana yang kamu ingin aku gunakan? Bagaimana cara membunuhmu? Mengenai kata-kata Fang Yu, salinannya tidak terlalu didengarkan sama sekali. Pada saat ini, dia mengangkat kepalanya, melihat lubang besar di langit yang diledakkan oleh telapak tangan Fang Yu, matanya penuh dengan keterkejutan. Sejauh yang dia tahu, dunia ini diciptakan atas kehendak tanah pertanda, dan kekuatan hukum ruang angkasa sangat sempurna. Tapi Fang Yu menghancurkan dunia ini dengan begitu mudahnya. Benar, ini benar-benar pelanggaran. Aura langit dan bumi yang semula berkumpul di dunia ini hilang dengan kecepatan yang sangat berlebihan, mengalir keluar dari celah itu. Adegan ini membuat replikanya merasa sangat terkejut. Telapak tangan tertinggi. Teknik ini, dalam ingatan Lin Batian, juga ada dan juga dikuasai. Hanya saja dia tidak bisa melakukannya seperti Fang Yu, dalam waktu sesingkat itu, dia bisa memadatkan ratusan cincin. Tahukah Anda, pengumpulan setiap cincin di telapak tangan Tuhan Yang Maha Esa, membutuhkan harga yang mahal. Konsumsi aura hanyalah salah satunya, dan yang lebih penting lagi adalah penerapan hukum. Bagaimana mungkin Fang Yu, menguasai begitu banyak aturan? Dalam ingatannya, dia bahkan tidak bisa menggunakan mantra biasa. Bagaimana dia bisa menjalankan begitu banyak aturan dan mantra sesuka hati sekarang? Jantung replika itu berdebar kencang, dan urat biru muncul di dahi. Melihat Fang Yu lagi, matanya berbeda dari sebelumnya. Kamu tampak terkejut. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki semua kenangan tentang Lin Batian, jadi kamu mengenalku dengan baik? Masuk akal jika tidak ada apapun dalam diriku yang dapat mengejutkanmu, bukan? Fang Yu menatap replika itu, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman sinis. Wajah klon itu berubah, dan ekspresi matanya menjadi sangat suram. Inilah salah satu perbedaan antara kamu dan Lin Batian. Dia mungkin terkejut dengan metodeku, tapi dia tidak akan pernah mencapai levelmu. Fang Yu melanjutkan, karena dia tahu aku bisa melakukan apa saja. Penting, meskipun itu di luar imajinasi. Apa menurutmu? Kamu bisa mengalahkanku dengan melakukan ini. Kamu hanya akan memprovokasi keberadaan yang tidak bisa kamu provokasi lagi.
Replika itu meraung, 8 cakar raksasa hitam yang menonjol dari belakang tiba-tiba terbuka, dan bahkan lebih banyak lagi nafas yang kuat. Ledakan, 8 cakar raksasa hitam pekat meledak ke arah Fang Yu seperti naga hitam berkepala 8. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya, dan cahaya perak bersinar di telapak tangannya. Celestial Halberd muncul di tangannya. Memanggil, Fang Yu mengepalkan tombak suci di langit dan menebas 8 cakar raksasa yang meledak ke depan. Wow, kepala tombak tajam dari tombak suci di langit melepaskan aura ganas, dan cahaya perak tergambar di langit, seperti roda bulan, menebas ke 8 cakar raksasa hitam di depan. Bang, 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 terdengar suara teredam, yang meletus di langit. 8 cakar raksasa semuanya tergores oleh cahaya perak ini, dan pecah di udara. Wow, Fang Yu melompat dan melayang ke udara. Kemudian, kedua tangannya mengepal tombak langit, dan jantungnya bergerak. Ledakan, tombak-tombak suci di langit meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan. Huhuhu, api emas menyala berkobar di tombak itu. Ledakan, tangan kanan Fang Yu mencengkeram tombak langit, dan menariknya kembali. Lalu menuju lokasi replika, lempar dengan keras. Ledakan, tombak suci langit itu seperti naga api emas, menukik turun dari langit. Suara siulan robek yang ditimbulkan oleh langit di seberang langit bahkan lebih mirip nyanyian naga yang membuat orang takut dan kagum. Desir-desir, tombak suci di langit berisi aura dan kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya, dengan cepat mendekati tempat replikanya berada. Replika itu tampak ketakutan dan mengertakkan gigi. Ki misterius muncul dan langsung melekat padanya. Ledakan, detik berikutnya, tombak suci langit meledak di posisi replikanya. Bum bum bum, tanahnya hancur berkeping-keping, dan kekuatan yang menakutkan, membuat area yang luas langsung berubah menjadi debu, bahkan puing-puing pun tidak bisa ditahan. Namun saat ini, pandangan Fang Yu beralih ke samping. Karena dia merasakan, sebelum tombak suci langit hendak mengenai, salinannya telah ditransfer. Ini hampir seperti bergerak secara instan. Wow, bentuk klon perlahan muncul di udara. Dia memandang Fang Yu, dan kemudian ke tanah yang berguling, mengertakkan gigi, wajahnya suram seperti air. Suan Ranqi, kamu juga menggunakannya dengan baik, kata Fang Yu. Klon itu menatap Fang Yu dan mengangkat tangan kanannya. Bas, Suan Ranqi mengembun lagi. Pedang panjang yang besar perlahan terbentuk di tangannya. Kakak, bila pedang panjang itu penuh dengan rune pemukulan, dan rune tersebut berisi hukum yang kuat, aku pasti akan membunuhmu. Replika itu mengertakkan gigi dan berkata dengan kasar. Di saat yang sama, tangan kanannya mencengkeram gagang pedang. Bas, saat tangannya mencengkeram gagang pedang, tanda pada bilahnya menyala. Ledakan, pedang Ki meledak tiba-tiba, mengamuk ke sekeliling. Semburan aura hitam pekat keluar dari permukaan bilahnya. Fang Yu memicingkan matanya ke arah pedang raksasa di tangan replika itu. Dari segi tampilan, pedang raksasa ini mirip dengan pedang dewa legendaris yang beredar di bumi. Buku surgawi pedang ilahi. Ini adalah pedang legendaris. Itu hanya ada dalam legenda. Dunia hanya melihat potretnya. Fang Yu menyipitkan mata, dan berkata dalam hatinya. Karena ini adalah legenda, secara alami tidak mungkin untuk benar-benar muncul di tangan replikanya. Jelas sekali, pedang besar ini diubah oleh klon dengan energi misterius. Hanya saja Lin Batian dan Fang Yu sempat sesumbar bahwa salah satu aura misteriusnya telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mengubah segalanya, dan dalam lingkup kemampuannya, mengandalkan imajinasi untuk membentuk kekuatannya. Dengan kata lain, pedang ajaib dari kitab surgawi ini sepenuhnya bergantung pada imajinasi melalui energi misterius. Fang Yu berbalik, menghadap replika itu, dengan senyuman di wajahnya, kamu ingin melawanku dengan buku surgawi dan pedang ilahi. Klon itu mengepalkan buku surgawi pedang ilahi di tangannya, matanya bersinar dengan cahaya dingin dan tidak berbicara. Pada saat ini, auranya benar-benar ditekan oleh Fang Yu. Tapi dia menolak mengaku kalah. Tidak mau mengaku kalah. Dia pikir dia sepenuhnya mampu melawan Fang Yu. Apakah kamu yakin ingin bersaing denganku dalam ilmu pedang? Fang Yu menyipitkan mata dan tersenyum. Wow, klon itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, mengangkat pedang ilahi buku surgawi di tangannya, dan menebasnya dengan satu pedang. Ledakan, energi pedang, seperti sungai yang bergelombang, naik ke langit. Ia memiliki aura untuk memusnahkan semua makhluk hidup, dan bergegas menuju Fang Yu. Yah,
Karena kamu harus bersaing dengan ilmu pedang, maka aku akan membiarkanmu mati sepenuhnya. Fang Yu mengangkat tangan kanannya. Om, suara pedang terdengar. Cahaya biru mengembun di antara telapak tangannya. Pedang Dao Surgawi perlahan muncul di tangannya. Setelah roh, pedang surgawi berangsur-angsur tumbuh, penampakan pedang surgawi berangsur-angsur berubah. Pedang Dao Surgawi itu sendiri terlihat sederhana dan sederhana, tapi sekarang, ujungnya secara bertahap terlihat. Cahaya dingin pada bilahnya, angan-angan tanda teratai hijau di gagangnya, dan untaian aura pedang yang tidak disengaja, semuanya sudah cukup untuk membuat orang merasa takut. Oleh karena itu, pedang Dao Surgawi saat ini, dibandingkan dengan pedang Dao Surgawi yang asli, bahkan dapat dikatakan memiliki dua bilah yang sama sekali berbeda. Namun, meskipun pedang Dao Surgawi saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, ia masih memiliki inti yang sama. Itulah kekuatan surga. Ini adalah akar dari pedang Dao Surgawi. Fang Yu memegang gagangnya dengan tangan kanannya, menghadapi gelombang energi pedang dari klon, dan tidak menghindar. Dia mengangkat pedang Dao Surgawi dan menebasnya ke depan. Ledakan, pedang surga langsung menembus langit. Itu adalah luka dalam arti sebenarnya. Retakan hitam pekat muncul di depan bilahnya dan meluas dengan cepat. Desir-desir, energi pedang yang diledakkan dari replikanya meledak ke celah ini. Di saat yang sama, aura seluruh dunia menjadi lebih tidak stabil. Banyak energi spiritual tidak hanya hilang dari lubang di langit, tetapi juga dari celah saat ini. Fang Yu tidak peduli dengan kelainan di dunia ini. Dia melihat salinan di depannya, dan berkata dengan kosong, Lin Batian tidak pernah belajar ilmu pedang, jadi, kamu memilih menggunakan pedang untuk melawanku, itu adalah kesalahan besar. Hanya saja kamu tidak punya kesempatan untuk menyesalinya. Memanggil, sebelum kata-kata itu jatuh, sosok Fang Yu berubah menjadi cahaya keemasan, dan langsung menghilang di udara. Replikanya waspada dan memiliki mata yang tajam. Saat ini, seluruh dunia dipenuhi dengan nafas pembunuhan. Dia tahu bahwa Fang Yu tidak akan pernah dekat. Kalau tidak, dia akan menjadi sangat pasif. Seni ketidakbertuhanan, salin nyanyian dalam pikiran tubuh dan cubit segel Dharma dengan tangan. Dia perlu menciptakan lingkungan pertarungan yang kondusif baginya. Namun, kecepatannya kurang cepat. Mantranya belum digunakan, tapi rasa dingin sudah muncul di sampingnya. Itu adalah Fang Yu. Klon itu mengertakkan giginya, mengepalkan pedang ilahi buku surgawi di tangannya, dan menebas ke arah tempat Fang Yu muncul. Wajah Fang Yu tidak berubah warna, dan pedang Dao Surgawi di tangannya berputar membentuk lingkaran, bilahnya dari atas ke bawah, menghalangi pedang yang dipotong oleh klon. Engah, suara benturan logam yang tajam. Kedua bilah itu saling bertabrakan. Ini bukan hanya benturan bilah pedang, tetapi juga benturan energi pedang, benturan energi magis yang terkandung di dalamnya. Tangan replika itu tiba-tiba bergetar, dan tulang di lengannya hampir hancur. Kekuatannya terlalu kuat, dan ini hanyalah Fang Yu dalam kondisi bertahan. Namun replikanya menolak mengaku kalah. Dia mengertakkan gigi, meraung di tenggorokannya, dan mencoba yang terbaik untuk mendorong pedang ilahi buku surgawi di tangannya, mencoba memaksa Fang Yu untuk menekannya. Namun, Fang Yu memegang gagang pedang Dao Surgawi di satu tangan, ekspresinya santai, seolah-olah dia tidak menggunakan banyak kekuatan, matanya menatap datar ke replika itu. Yah, kamu membuat kesalahan kedua lagi, bersaing denganku untuk mendapatkan kekuatan, kata Fang Yu. Ledakan, setelah mengatakan ini, kekuatan Fang Yu tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Ledakan, salinannya mendengus, dan terguncang dalam sekejap. Wow, Fang Yu mencondongkan tubuh ke depan dan segera menyusul. Jauh di udara, dia mengepalkan pedang Dao Surgawi, dan menebas kepala klon dengan hampa. Replika itu mengertakkan giginya dan mengangkat pedang ilahi buku surgawi di tangannya untuk menahan pukulan itu. Engah, terjadi ledakan lagi. Tulang lengan replika tersebut tidak dapat lagi ditopang, dan terdapat retakan yang terlihat jelas. Tapi serangan Fang Yu baru saja dimulai. Desir-desir, detik berikutnya, pedang Dao Surgawi di tangan Fang Yu berubah menjadi hantu, dan serangan menyerang replika itu seperti badai. Klon itu meraung, memegang pedang ilahi dari kitab surgawi, dan terus-menerus mencoba memblokir setiap pedang di bawah bulu. Namun karena perbedaan kekuatan, setiap pertahanan yang dia buat menjadi sangat sulit. Bahkan jika dia telah memberkati kekuatan sihir gelap, tubuh fisiknya tidak dapat mempertahankan pertahanan berkekuatan sangat tinggi ini. Retak, retak, retak. Selama proses ini,
pedang Dao Surgawi Fang Yu menebas berbagai bagian klon, meninggalkan luka yang dalam. Adapun pedang ilahi buku surgawi di tangan replikanya, sejumlah besar retakan telah muncul di permukaan. Lin Batian mengatakan bahwa dia bisa menggunakan imajinasinya untuk menggunakan kekuatan benda-benda hantu ini. Sepertinya imajinasimu tidak cukup kuat. Mengapa kamu tidak bisa menahan beberapa pedang seperti itu? Fang Yu bertanya. Dihadapkan pada sarkasme seperti itu, badan salinannya marah. Namun, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menopangnya. Sialan, 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 manusia jenius telah terbunuh begitu banyak. Mengapa eksistensi seperti Fang Yu bisa bertahan? Sialan umat manusia. Pada saat ini, replikanya sangat marah, dan kebencian di hatinya meledak kemana-mana. Ah, dia meraung, cahaya pedang raksasa buku surgawi di tangannya berkedip-kedip. Kamu masih ingin melakukan serangan balik. Kamu tidak memiliki kemampuan itu. Fang Yu berkata dengan dingin, sambil mengangkat pedang Dao surgawi di tangannya. Om, dengan ledakan pedang, guntur melintas di bilah pedang Dao surgawi. Wow, segera, tiba-tiba terputus. Replika itu memegang pedang ilahi buku surgawi dengan kedua tangannya dan meraung dengan panik, menanamkan energi sihir seluruh tubuh ke dalam pedang ilahi buku surgawi. Ledakan. Namun, saat Dao Sword jatuh pada hari itu, bilah luas pedang ilahi buku surgawi, retakan muncul dalam sekejap. Lalu, rusak. Ledakan. Pedang Dao surgawi menebas separuh replikanya. Mata replika itu kusam dan terlihat kaku. Segera, noda darah muncul di separuh tubuhnya. Di noda darah, cahaya biru meledak. Kekuatan surga dilepaskan darinya. Bang Long. Lalu, terdengar suara keras. Tubuh duplikatnya terbelah menjadi dua, meledak di udara. Fang Yu meletakkan pedang Dao surgawi di tangannya, melihat ke depan, dan sedikit menyipitkan mata. Saat ini, sejumlah besar energi spiritual masih hilang di langit yang ditusuk olehnya. Hal yang sama berlaku untuk retakan yang sebelumnya dipotong dengan pedang Dao surgawi. Kebahagiaan yang dimiliki para beku ini sudah berada di ambang kehancuran. Sial, dia akan menghancurkan segalanya tentang kita. Dia akan menghancurkan tempat ini. Kita harus menghentikannya. Tidak peduli siapa dia, kita harus menghentikannya. Kita harus menjaga tempat ini. Silakan, cepat, tanpa panggilan apapun, pembangkit tenaga listrik teratas dari Elementary Mendalam Alliance mau tidak mau bergerak menuju posisi di mana auranya meledak. Pada saat ini, apakah itu Raja yang mendalam atau yang mulia Dao Surga Suci di posisi lain, mereka semua pucat dengan niat membunuh di mata mereka. Raja Xuan, kamu tahu, tidak peduli bagaimana kita membuat konsesi, Fang Yu masih berusaha membuat masalah bagi kita, dia mencoba menghancurkan harapan kita. Nada suara Sengtian Dao Zun penuh amarah, hampir mengatupkan giginya. Di atas musim semi, Raja Xuan tidak berekspresi. Tapi matanya penuh dengan niat. Membunuh. Awalnya, dia tidak berniat untuk berpartisipasi dalam pertarungan dengan Fang Yu. Selama dia bisa berlatih dengan baik di sini, hal lain akan terjadi, dia tidak peduli. Tapi sekarang, Fang Yu secara langsung membahayakan seluruh ruangan saat ini. Aura dunia ini, pasti tidak ada masalah. Ini adalah satu-satunya hal yang dipedulikan Xuan Wang saat ini. Tapi Fang Yu hanya ingin membuat masalah di sini, dan juga membuat dunia berantakan. Ini bisa ditoleransi, dan itu tidak tertahankan. Raja Xuan tidak tahan. Saat ini, dia harus bergerak. Selama Fang Yu terbunuh, masalah di masa depan dapat dihilangkan dan budidaya dapat dilanjutkan di sini. Surga suci, tidak perlu bicara lebih banyak, ini adalah akhir dari masalah. Ayo kita lakukan bersama. Ada suara Raja Xuan sangat tegas. Surga suci Dao Zun tidak banyak bicara. Memang benar, tidak perlu bicara lebih banyak saat ini. Fang Yu ingin menghancurkan dunia, menghancurkan harapan mereka untuk menjadi abadi dalam satu gerakan. Lalu, mereka harus bereaksi. Biarpun kamu melakukan segalanya, kamu harus menjaga tempat ini. Pergi. Yang mulia Dao Surga Suci meraung, sosoknya berubah menjadi cahaya, dan dia berlari menuju ke arah Fang Yu. Dan Xuan Wang juga menepuk tangannya, dan serpihan seperti daun pisang muncul di bawahnya, membawanya terbang menjauh. Dua pemimpin utama alam Suyuan akhirnya ingin satu sama lain Yu bergerak. Jika masalah ini ditempatkan di luar, di dalam wilayah Suyuan, itu akan menjadi pertempuran yang mengejutkan. Aliansi Kaisan, dua pemimpin utama dari aliansi mendalam awal,
bertarung melawan Fang Yu, Raja Alam Void Abyss yang saat ini sedang dalam ayunan penuh. Inilah pertarungan di puncak, pertarungan teratas di dunia Suyuan. Keciut, keduanya dengan cepat mendekati posisi Fang Yu. Fang Yu merasakan segala macam aura di sekelilingnya. Dia tidak khawatir, tapi menunjukkan senyuman dingin. Paksa semua musuh keluar sekaligus, lalu bersihkan mereka bersama-sama. Baginya, ini adalah hal yang hebat dan bisa menyelamatkan banyak masalah. Ayo, semakin banyak kamu datang, semakin baik, jangan sopan. Fang Yu meletakkan pedang dao surgawi di bahunya, diam-diam menunggu kedatangan para biksu ini. Di saat yang sama, di depannya, cahaya hitam mengembun. Nafas replika itu muncul kembali. Fang Yu sama sekali tidak terkejut dengan hal ini. Jika salinan Lin Batian dibunuh olehnya dengan satu pedang, dia malah akan kecewa. Dengan kata lain, ini juga merupakan salinan dari Lin Batian. Bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan Lin Batian, dia masih harus 70% hingga 80%. Selama kekuatan Lin Batian 70% hingga 80%, itu tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Boom! Cahaya gelap perlahan berubah menjadi bentuk manusia. Bentuk tubuh duplikatnya muncul kembali. Hanya saja replikanya saat ini, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seluruh tubuhnya hitam pekat, dengan garis-garis yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tubuhnya, dan kekuatan berbagai hukum beredar di dalamnya. Matanya benar-benar gelap, hanya ada titik merah di tengahnya. Replika saat ini masih memiliki nafas Lin Batian di tubuhnya. Hanya saja lebih banyak yang ditempati oleh ilmu hitam. Fang Yu, aku pasti bisa membunuhmu. Suara duplikat menjadi lebih tebal, seolah-olah lusinan suara bercampur menjadi satu. Nafasnya menjadi sangat dingin, seperti makhluk gelap yang bisa dilihat di mana-mana di tanah kematian. Fang Yu melihat klon itu, matanya berkedip-kedip. Dia tiba-tiba menyadari sedikit. Jika klon ini mereplikasi Lin Batian 100%, apakah itu juga berarti Lin Batian akan punya momen untuk menjadi seperti ini? Ini adalah apa yang terlihat setelah ditelan seluruhnya oleh kekuatan kegelapan. Nafasnya memang menjadi lebih kuat. Tapi, manusia, tidak terlihat seperti manusia, hantu tidak terlihat seperti hantu. Fang Yu melihat salinan itu dengan ekspresi yang rumit. Aku pasti bisa membunuhmu. Salinannya masih mengulangi kata-kata penuh niat membunuh, lalu membuka tangannya. Ledakan, gelombang udara yang mengerikan meledak ke arah Fang Yu. Mata Fang Yu basah kuyup, dan telapak tangan kanannya terangkat. Ledakan, jauh di langit, terjadi ledakan lagi. Titik-titik-titik, di ruang gelap. Berbeda dengan situasi kacau di luar, ruangan ini ternyata sangat sunyi seolah-olah berada di dunia lain. Di tirai tipis itu, gambar lembah masih terlihat. Setelah seluruh dunia tertusuk oleh telapak tangan Fang Yu, suara yang dalam itu terdiam, dan dia tidak berbicara lagi. Tapi Lin Batian di sudut menunjukkan senyuman. Dia tahu bahwa kekuatan Fang Yu telah melampaui level ini. Setidaknya segala sesuatu di alam Void Abyss, termasuk pertanda tanah kematian, tidak cukup untuk menekan Fang Yu. Kenapa kamu tidak bicara lagi? Sedang bad mood. Lin Batian terbatuk kering dan mengejek. Petik 2 titik. Aku pasti akan membuatnya membayar. Suara tebal itu sangat rendah dan penuh aura pembunuh. Kalian, bisakah kalian mengatakan sesuatu yang berbeda? Kalian selalu membayar harganya, berapa harga yang bisa kalian buat untuk dia bayar? Lin Batian mencibir. Suara tebal itu kembali terdiam. Di tirai tipis, Fang Yu telah bertarung dengan replika itu lagi, dan suaranya mengguncang langit. Lubang hitam di langit tinggi masih terus mengembang, dan banyak energi spiritual yang hilang. Hei, ingatkan kamu, jika kamu tidak ingin memperbaiki lubang di dunia itu, seluruh auramu akan mengalir keluar. Lin Batian berkata lagi, sepertinya kamu merasa baik-baik saja. Suara tebal itu tiba-tiba bertanya. Lin Batian menyipitkan mata sedikit dan menjawab, suasana hatiku memang sedang bagus, lalu kenapa? Tiba-tiba, aku mendapat ide bagus yang bisa membunuh kalian berdua bersama-sama. Di luar angkasa, suara tebal itu berkata. Mata Lin Batian basah kuyup, tanpa kata-kata. Tunggu dan lihat, kamu akan segera tahu apa yang akan terjadi. Suara tebal itu tiba-tiba mengeluarkan tawa yang tidak menyenangkan, kata. Ledakan. Fang Yu memukul dada replika itu dengan pukulan. Lengan replika itu terangkat, dan cahaya hitam bermekaran di tubuhnya. Sihir hitam bisa dilepaskan sepenuhnya padanya,
dan sebuah lubang muncul di dadanya, menelan tinju Fang Yu. Ledakan. Namun, tinju Fang Yu terkepal, dan kekuatan suci yang kuat dan tidak biasa meletus darinya, dan klon itu langsung terbang. Swiss. Replika itu terbang terbalik. Fang Yu mengangkat telapak tangan kirinya, dan sejumlah besar kekuatan berkumpul di telapak tangannya. Ledakan. Kekuatan Wan Dao meledak ke arah salinannya. Bang Long. Replika itu dipukul lagi dan terbang keluar. Pada saat ini, pertarungan Fang Yu menjadi semakin serius, dan niat membunuhnya menjadi semakin kuat. Dia hanya ingin menyelesaikan pertempuran di sini secepat mungkin. Wosh! Petik 2. Dan nafas para biksu di sekitarnya semakin dekat dan dekat. Bunuh dia. Orang fanatik mengambil nyawanya untuk menghancurkan dunia ini. Sialan, ayo kita tembak bersama dan bunuh dia. Para biksu top dari aliansi dengan alam mendalam yang mendalam itu memiliki mata merah, dan memandang Fang Yu seolah-olah mereka sedang ingin membunuh ayah dan musuh mereka. Mereka niat membunuh sangat besar, dan mereka sudah kehilangan akal sehatnya. Fang Yu menoleh dan menatap mereka, mengepalkan tangan kanannya dan mengepalkan tinju pedang melintas. Kekuatan kekerasan terkondensasi dalam bayangan tinju besar, bergegas ke biksu teratas dari aliansi mendalam dasar. Bum-bum, tubuh para biksu ini dihancurkan oleh bayangan tinju di udara, dan mereka dimusnahkan satu demi satu. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, jadi mereka dibombardir dan dibunuh di udara, menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka belum pernah muncul sebelumnya akan membuang-buang waktu untuk mengucapkan beberapa patah kata untuk menangani udang, tentara, dan kepiting ini. Dia berbalik dan melihat ke belakang. Dua nafas yang lebih kuat sudah dekat. Sosok itu perlahan-lahan muncul di bidang penglihatan. Itu adalah surga suci Dao Zun dan Raja yang mendalam. Penguasa dari dua aliansi besar. Yang kedua dari tiga besar di alam Suyuan. Fang Yu, kami memberimu segalanya, tapi kamu masih belum puas, terlalu banyak menipu orang. Membuatmu memaksa kami untuk mengambil tindakan. Kata Sengtian Dao Zunhan. Raja yang mendalam tidak berbicara, tetapi menatap Fang Yu dengan dingin, matanya seperti pedang. Fang Yu telah berbalik dan menghadapi dua pemimpin utama, Sengtian Dao Zun dan Raja yang mendalam. Kedua nafas dasar kultivasi mereka dilepaskan, tubuh mereka bersinar dengan cahaya biru, dan energi spiritual mereka meluap. Tentunya kedua orang ini sudah lama berkultivasi di dunia ini. Desir, Fang Yu hanya ingin berbicara, dan terdengar suara siulan lagi dari belakang. Tong Wushuang juga bergegas ke tengah medan perang. Pada saat ini, para pemimpin dari tiga aliansi utama alam Suyuan, semuanya telah tiba. Selain itu, Fang Yu, yang dikenal sebagai Raja Jurang Virtual, dapat dikatakan bahwa pembangkit tenaga listrik teratas dari seluruh jurang virtual hadir. Surga suci, Raja yang mendalam. Tong Wushuang memandang dua orang di depannya, wajah cantiknya penuh kesungguhan. Keduanya benar-benar berbeda dari persepsinya, seolah-olah mereka telah mengubah diri mereka sendiri. Belum lagi tingkat kultivasinya, nafasnya saja sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Ketika Tong Wushuang sedang mengamati Sengtian Dao Zun dan Xuan Wang, keduanya juga meliriknya, tetapi mereka tidak terlalu peduli. Dulu, Tong Wushuang memang berada di level yang sama dengan mereka, jadi dia sejajar. Tapi hari ini berbeda. Sejak mereka menemukan tempat ini dan memasuki tempat ini untuk berlatih, mereka membuka celah dengan Tong Wushuang. Meskipun mereka masih belum menerobos ke alam surgawi abadi, mereka telah meninggalkan Tong Wushuang jauh tertinggal dengan akumulasi mereka di puncak bumi abadi. Saat ini, Tong Wushuang tidak layak disebut, jangan pedulikan itu. Satu-satunya tujuan mereka adalah Fang Yu. Selama Fang Yu terbunuh, semuanya bisa diselesaikan. Bahkan aliansi di jurang virtual dapat direbut kembali. Apakah kamu bangun? Fang Yu bertanya sambil menoleh untuk melihat Tong Wushuang. Tong Wushuang menggigit bibir merahnya dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Maaf, saya tidak mengontrolnya. Tidak bisa menyalahkanmu, memang ada masalah dengan aura langit dan bumi di dunia ini, dan saya telah menemukan masalahnya, kata Fang Yu. Ada masalah. Ekspresi Tong Wushuang berubah. Kamu baru saja berkultivasi sebentar, masalahnya seharusnya tidak besar, jangan khawatir, kata Fang Yu. Saat dia berkata, dia berbalik lagi dan menghadapi Sengtian Dao Zun dan Raja yang mendalam. Seperti mereka berdua, mereka tidak lagi diselamatkan. Mereka diracuni hingga ke sumsum tulangnya dan telah ditinggalkan. Fang Yu berkata lagi,
Mendengar ini, apakah itu Tong Wushuang, Sengtian Daozun dan Xuan Wang, ekspresi mereka berubah. Wajah Sengtian Daozun sangat jelek, mengertakkan gigi, dan berkata dengan marah, Fang Yu, jangan terlalu sombong. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa kami takut padamu jika kami tidak bergerak sebelumnya? Kami hanya tidak ingin membuang waktu berurusan denganmu. Ya, kamu benar. Fang Yu mengangguk berulang kali dan berkata, lanjutkan. Menghadapi sikap Fang Yu, kemarahan di dada Saint Heaven Dao Yang Mulia hampir meledak. Dia menatap Fang Yu, pembunuh. Di alam Suyuan, dia akan selalu berdiri di puncak keberadaan. Selama bertahun-tahun, pernahkah dia mengalami provokasi langsung seperti Fang Yu? Kali ini, dia benar-benar tidak tahan. Dia hanya ingin mencabik-cabik Fang Yu. Dibandingkan dengan Sengtian Daozun, raja yang mendalam di sampingnya tampak lebih tenang. Mata Pirus itu menatap Fang Yu, bersinar seperti kaca berwarna. Yang mana di antara kedua orang ini yang lebih kuat? Fang Yu bertanya pada Tong Wushuang sambil berbicara. Surga suci Dao Sovereign dan Raja yang mendalam, pada dasarnya adalah generasi yang sama, dan kekuatan keduanya seharusnya termasuk yang pertama, tapi sekarang, sulit untuk mengatakannya. Tong Wushuang menjawab, surga suci Dao Sovereign pandai dalam berbagai rune. Dan Xuanzang, lebih baik dalam seni murid dan ilusi. Kamu akhirnya mendapatkan sedikit efek. Fang Yu melirik ke arah Tong Wushuang, dan kemudian melihat ke Yang Mulia Dao Surga Suci dan Raja yang mendalam di depannya. Kamu seharusnya terpaksa keluar karena pelanggaran ini, kan? Kalau tidak, kamu siap untuk tinggal di sini selama sisa hidupmu. Huhuhu, sejumlah besar energi spiritual hilang karena pelanggaran tersebut, membuat Sengtian Daozun dan Xuan Wang merasa sakit. Aura yang awalnya hanya dimiliki oleh beberapa dari mereka dikonsumsi dengan kecepatan seperti itu pada saat ini, dan mereka secara alami merasa sangat tidak nyaman. Fang Yu, kenapa kamu ingin melakukan ini? Kenapa? Kamu menginginkan kekuatan? Kami menyerahkan dua aliansi besar kepadamu. Kamu menginginkan sumber daya, kamu juga dapat berlatih di sini, tetapi kamu hanya ingin melakukan kejahatan seperti ini, hal-hal yang tidak menguntungkan bagi diri Anda sendiri. Saya tidak mengerti, apa manfaatnya bagi Anda? Kata Sengtian Daozun dengan kepahitan dan gigi terkatup. Senang. Fang Yu mengangkat alisnya sedikit dan menjawab dengan lemah, melakukan ini membuatku merasa bahagia secara fisik dan mental, jadi aku melakukannya. Kamu tidak yakin? Kalau begitu lakukan dan bunuh aku. Gluk, menghadapi arogansi yang begitu sombong, Sengtian Daozun mengatupkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Aku hanya memberimu satu kesempatan untuk mengambil inisiatif, saat ini. Fang Yu berkata, selain itu, aku hanya memberimu 10 detik, jadi cepatlah. Begitu kalimat ini diucapkan, mata Sengtian Daozun dan Xuan Wang sama-sama menatap. Sial, sial, aku pasti akan membuatmu menyesal. Fang Yu, kamu pasti akan menyesali perbuatanmu. Kemarahan Sengtian Daozun mencapai titik ekstrim, aura dasar kultivasi di tubuhnya tidak dapat ditekan, dan meledak secara menyeluruh. Itu terlalu merajalela, terlalu sombong. Fang Yu, benar-benar berpikir dia bisa menutupi langit dengan satu tangan dan menghancurkan seluruh alam Suyuan. Saya akan membunuh kamu. Yang Mulia Dao Surga Suci meraung, menghadap posisi Fang Yu, telapak tangannya terlipat. Di posisi telapak tangannya, cahaya platinum melintas. Kemudian, tanda rune kuno yang sangat rumit muncul di telapak tangannya. Segel jalan Skyfire, Sengtian Daozun menengadah ke langit dan meraung, dan nafas di tubuhnya meledak. Bas, jejak di telapak tangannya bersinar dan nafas keluar dari lapisan ke lapisan. Boom, pada saat ini, suhu di sekitar meningkat tajam. Tanda di telapak tangan Sengtian Daozun terbakar seperti bola api. Fang Yu menatap ke langit. Saya melihat kembang api di seluruh langit, melintasi langit dan bumi, seperti gelombang laut. Sengtian Daozun juga bermandikan api dan naik ke udara. Dengan latar belakang langit yang penuh api, pemandangan ini sungguh mengejutkan. Tetapi pada saat ini, raja misterius yang berada di sampingnya memiliki mata yang bersinar dengan cahaya aneh. Pada saat ini, terlihat jelas bahwa banyak sekali undang-undang yang bermunculan dari berbagai lokasi di seluruh dunia. Mereka tampaknya dihasilkan dari udara tipis, dan mereka menciptakan pesona dengan kecepatan yang sangat cepat. Seperti yang dikatakan Tong Wushuang, kedua pemimpin ini telah menunjukkan metode terbaiknya. Teknik rune surga suci Daozun, raja yang mendalam menggunakan teknik murid.
Keduanya memiliki mantra yang sangat kuat, sepenuhnya menunjukkan kekuatan puncak mereka di bawah basis budidaya puncak abadi bumi. Ada tekanan spiritual antara langit dan bumi. Api di langit juga membuat seluruh lingkungan menjadi sangat buruk. Wajah Tong Wushuang menjadi pucat, melepaskan sejumlah besar kekuatan surgawi, yang dipadatkan menjadi baju besi di permukaan tubuhnya untuk memblokir tekanan spiritual dan energi magis dari dunia luar. Yah, 10 detik sudah tiba. Fang Yu mengangkat kepalanya dan memandang Dao Zun surgawi yang suci yang berubah menjadi manusia yang terbakar di langit. The Seal of Skyfire Avenue. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, seringai di sudut mulutnya. Lalu bibi, apinya lebih kuat. Yang disebut api langit, di mata Fang Yu, tidak lebih dari nyala api yang suhunya melebihi nyala api biasa. Intinya, itu tetaplah nyala api. Dan di antara semua kekuatan magis yang berhubungan dengan api, Li Huo setelah menyatu dengan api ilahi kekacauan, pasti menjadi yang teratas. Di hadapan api lainnya, hanya hancurkan. Fang Yu, aku akan menelanmu dengan api langit. Bersiaplah untuk mati. Sengtian Dao Zun meraung di langit, suaranya bergema di seluruh dunia. Fang Yu mengangkat kepalanya, melihat ke tempat di mana surga suci Dao Sovereign berada, dan mencibir, kalau begitu, kamu harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Selama pidatonya, Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya. Pikiran tergerak, ledakan, Li Huo yang mengerikan meledak dari telapak tangan kanannya. Gelombang api besar, seperti gunung yang tinggi, mengalir menuju surga suci. Pada saat ini, murid Sengtian Dao Zun menyusut tajam. Dia hanya merasakan gelombang panas dahsyat datang dari depan. Dalam gelombang api ini, tidak hanya panas, tapi juga aura teror yang memusnahkan segalanya. Awalnya, setelah memberkati segel jalan besar api surgawi, dia tidak akan menolak siapapun yang datang ke dalam api dan tidak perlu menghindar. Namun kini, dia masih merasakan ketakutan dan masih ingin menghindar. Karena dia tahu bahwa dia mungkin tidak mampu menahan gelombang api ini. Api yang meledak di depannya bukanlah api biasa yang dia pahami sama sekali. Ledakan, telapak tangan kanan Fang Yu telah ditarik kembali, tetapi dia melepaskan lebih banyak lagi dari api, seperti gelombang laut yang bergulung, melonjak ke depan. Setelah kemunculan Li Huo, apa yang disebut api langit, aura di langit benar-benar ditekan. Bahkan panas yang terpancar darinya dihancurkan seluruhnya oleh Li Huo. Sengtian Dao Zun ingin melarikan diri, tetapi ternyata dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Karena seluruh dunia diselimuti oleh api emas ini. Dia juga meninggalkan apinya, dan dia meninggalkan apinya saat dia maju. Selain berteleportasi, tidak ada cara untuk melarikan diri. Tapi, tidak ada waktu baginya untuk melarikan diri. Xuan Wang, selamatkan aku. Sengtian Dao Zun menggunakan kesadaran ilahi untuk mengirimkan suara, dan suara itu sepenuhnya dituangkan ke telinga Xuan Wang. Raja Xuan juga dalam keadaan linglung saat ini. Mendengar suaranya, dia segera sadar kembali. Cahaya hijau di pupilnya berkedip-kedip, dan segel dharma rumit yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan ditata ulang di pupilnya. Tapi saat ini, lapisan keringat halus muncul di dahinya. Panas di sekelilingnya, serta ketegangan di hatinya, membuat suasana hatinya sangat tidak stabil. Dia tidak menyangka Fang Yu bisa menciptakan pemandangan yang begitu menakutkan hanya dengan satu tembakan. Sekarang, seluruh dunia dipenuhi api emas. Api surgawi yang dilepaskan oleh Yang Mulia Dao Surga Suci telah ditelan seluruhnya oleh Li Huo. Seperti api di bumi saat ini, mereka semua mematuhi perintah Fang Yu. Zizi, surga suci Dao Zun dikelilingi oleh Li Huo, dan suhu di dalam telah menyebabkan semua pakaiannya terbakar. Bagian dalam kostum yang dia kenakan adalah baju besi emas misterius 9 hari, yang sangat kuat dan dapat menyelamatkan nyawanya di saat-saat kritis. Tetapi pada saat ini, armor emas mendalam 9 surga terpanggang hingga bersinar merah karena suhunya, dan panasnya sangat mencengangkan. Ah! Surga suci Dao Zun terpanggang oleh armor emas mendalam 9 surga yang membara dan daging serta darahnya meledak, dan dia berteriak dari langit. Kekuatan abadi di tubuhnya telah dilepaskan sepenuhnya, tetapi dia masih tidak bisa menghentikan panas yang menakutkan dan sangat menusuk ini. Api langit yang dia keluarkan telah sepenuhnya ditelan dan menjadi bagian dari api yang diledakkan Fang Yu. Dengan kata lain, segel Dao api surgawi yang diberkati oleh surga suci Dao Zun sepenuhnya merupakan kepompong dan gaun pengantin untuk Fang Yu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa rune terkuat yang dia miliki akan mudah dipecahkan dengan cara ini.
Ah! Sengtian Daozun gemetar, dan rasa sakitnya sangat menyakitkan. Pada saat ini, armor emas mendalam 9 langit di tubuhnya hampir terpanggang dan meleleh, tenggelam ke dalam daging dan darahnya. Sengtian Daozun masih mencoba melepaskan kekuatan abadi, tetapi kekuatan abadi ini dengan cepat padam. Api macam apa ini? Kenapa bahkan Xianli bisa terbakar? Apa ini? Sengtian Daozun menjerit liar, bukan lagi kesombongan sebelumnya. Dan suaranya juga menyebar keluar nyala api. Jantung Raja Xuan berdebar kencang, sudah merasakan ketakutan. Langit Lihuo juga mengelilinginya. Pada saat ini, jangan katakan selamatkan surga suci Daozun. Dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa mempertahankan hidupnya. Melarikan diri. Aku harus melarikan diri. Saat ini, Xuan Wang bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan Fang Yu. Merasakan panas terik di sekelilingnya, dia bahkan tidak bisa bernapas dengan lancar. Harus pergi dari sini. Tak terkalahkan. Fang Yu tidak terkalahkan. Tetap di sini, hanya ada jalan buntu. Raja Xuan selalu menjadi orang yang tegas. Larilah jika kamu mengatakannya. Dia segera mulai mengoperasikan hukum luar angkasa, siap menggunakan mantra teleportasi secara langsung untuk melarikan diri dari sini. Namun, saat dia hendak melepaskan Xianli, angin dingin bertiup dari belakangnya. Hati Xuan Wang terguncang hebat. Retakan. Detik berikutnya, nafas yang sangat dingin turun dari atas kepalanya, langsung membekukan seluruh tubuhnya. Pada saat ini, meridian di tubuh dan Sendai juga membeku pada saat yang bersamaan. Saya ingin menggunakan Xianli, tetapi saya tidak bisa melakukannya sama sekali. Karena kamu sudah bertekad untuk mengambil tindakan, kenapa kamu tiba-tiba kabur? Tabu terbesar dalam pertarungan adalah mentalitasmu tidak stabil. Kamu bisa saja mengerahkan 10% dari kekuatanmu, tapi sekarang kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk melakukannya, bermain. Pada saat ini, hawa dingin yang malas namun tak ada habisnya terdengar dari belakang Raja Xuan. Kakak, Xuan Wang bahkan tidak bisa memutar lehernya, dan seluruh tubuhnya kaku. Ah! Di kejauhan, teriakan Sengtian Daozun menjadi semakin menyedihkan. Lihuo di sekitarnya terus berkumpul. Biarkan saja, biarkan aku pergi. Tolong biarkan aku pergi, kata raja yang mendalam dengan suara gemetar dengan seluruh kekuatannya. Salah satu dari kalian mati karena api, yang lain mati karena es, dan endingnya cukup bagus. Fang Yu berkata dengan ringan, itu bisa membuatmu tetap hidup, tetapi kamu telah berkultivasi di sini terlalu lama, dan kultivasi tubuhmu sepenuhnya tertutup oleh aura halaman suci. Berasimilasi, tidak ada nilai bahkan untuk asimilasi. Jadi, aku hanya bisa memberimu satu kematian. Saat dia berkata, Fang Yu menekankan telapak tangan kanannya ke atas Raja Xuan Wang. Sebelum melakukan ini, dia masih menggunakan indera spiritualnya untuk sekadar melewati meridian di tubuh raja yang mendalam. Benar saja, nafas di meridian semuanya berwarna biru, dan itu telah sepenuhnya menjadi nafas halaman suci. Tidak, jangan bunuh aku, teriak raja yang mendalam ketika dia merasakan kematian mendekat. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi tetap tenang dan sopan. Dia hanya ingin hidup, dia tidak ingin mati. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan dunia yang penuh kebahagiaan ini, dia tidak ingin mati. Retakan, namun, wajah Fang Yu tanpa ekspresi, dan hatinya tergerak. Setelah suara yang tajam, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tubuh Xuan Wang. Wajahnya yang terdistorsi ketakutan masih terlihat, namun sudah penuh retakan. Ledakan. Detik berikutnya, seluruh tubuh hancur di udara dan menghilang tanpa jejak. Pemimpin aliansi mendalam awal, generasi pahlawan di alam Suyuan, terbunuh. Ah! Di sisi lain, teriakan surga suci Daozun, yang diselimuti Lihuo, menjadi semakin kecil hingga berhenti tiba-tiba. Pada titik ini, pemimpin Open Mountain Alliance, Holy Heaven Dao Sovereign, dia mati dan menghilang. Para pemimpin dari dua aliansi besar tewas satu demi satu dalam waktu kurang dari 5 detik. Dan orang yang membunuh mereka, adalah Fang Yu yang disebut Raja Alam Void Abyss. Jika hal ini menyebar ke dunia luar pasti akan menimbulkan gelombang badai lagi. Namun bagi Fang Yu, membunuh kedua orang ini tampak biasa saja dan tidak terasa apa-apa. Kecuali identitas masa lalu mereka, kedua orang ini hanyalah dua biksu dari puncak bumi abadi. Kuat mungkin memang sangat kuat, tetapi ketika Fang Yu tidak memiliki pikiran untuk bermain dengan mereka secara perlahan,
mereka hanya bisa mati dalam waktu sesingkat itu dengan cara ini. Jika mereka tidak diasimilasi oleh pengadilan suci, Fang Yu mungkin akan membiarkan mereka pergi. Tapi seluruh tubuh mereka telah diubah oleh halaman suci, jadi tidak mungkin. Makhluk yang dibudidayakan di pelataran suci hanya memiliki satu tujuan akhir, yaitu menghancurkan umat manusia dan melenyapkan elit manusia. Fang Yu tidak akan pernah melepaskan makhluk apapun yang termasuk dalam halaman suci. Huhuhu, Li Huo masih menyala, dan seluruh dunia bersinar terang. Jauh di belakang, Tong Wushuang menghabiskan banyak kekuatan abadi untuk menahan gelombang panas di sekitarnya, sambil menatap punggung Fang Yu, hanya ada keterkejutan di matanya yang indah. Dua pemimpin besar yang telah lama berkultivasi di tempat seperti itu, sebenarnya dibunuh oleh Fang Yu. Prosesnya, jauh lebih sederhana dari yang dia kira. Tapi akibat ini menyebabkan jantungnya berdebar kencang, dan dia tidak bisa pulih dalam waktu yang lama. Mau tak mau dia bertanya-tanya seberapa besar kekuatan Fang Yu yang digunakan oleh Fang Yu yang telah berdiskusi dengannya saat itu. 30%, 20%. Tong Wu lebih kuat dalam dua hal, dan tidak pernah menunjukkan kelemahan bahkan di depan seseorang yang lebih kuat dari dirinya. Namun di hadapan Fang Yu, harga dirinya telah diinjak-injak berkali-kali. Hingga saat ini, Fang Yu-nya hanya mengaguminya, tanpa keraguan. Terlalu kuat, mungkin, bahkan lebih kuat dari tuannya. Kuat sekali, kenapa dia tiba-tiba muncul di alam Void Abyss? Ada banyak pertanyaan di hati Tong Wushuang, dan matanya tidak pernah lepas dari tubuh Fang Yu. Karena penampilan pakaian peri, Fang Yu mengenakan pakaian putih saat ini, dan cahaya keemasan samar muncul di tubuhnya, yang sangat mempesona. Harus dikatakan bahwa gambar ini, sepenuhnya memenuhi ekspektasi batin Tong Wushuang terhadap kekuatan besar. Dia terus menatap Fang Yu, pupil matanya sedikit bergetar, dan suasana hatinya sedikit aneh. Langit Li Huo perlahan menyusut. Untuk melepaskan Li Huo tanpa batas, dibutuhkan banyak aura. Hanya saja, di tempat dengan aura yang tak ada habisnya ini, titik konsumsinya tidak ada apa-apanya, dan akan segera diserap kembali. Gandakan, Fang Yu melihat ke kejauhan. Sebelum kemunculan Seng Tian Daozun dan Xuan Wang, duplikatnya diledakkan olehnya dengan energi sihir yang mengandung kekuatan 10.000 cara. Setelah itu, nafas seolah hilang dalam sekejap, dan tidak pernah muncul lagi. Lolos, Fang Yu menyipitkan mata sedikit, melihat sekeliling, kesadaran ilahi menyebar. Lubang di langit terus membesar, dan atmosfer seluruh ruang menjadi semakin tidak stabil. Kehendak pertanda tanah kematian, apakah ini waktunya untuk mengambil tindakan saat ini? Bagaimana kita bisa menjaga dunia kecil ini? Jika tidak, semua aura akan hilang. Fang Yu berkata dalam hatinya. Namun, area sekitarnya tiba-tiba kembali sunyi senyap. Tidak ada nafas, tidak ada suara abnormal. Hanya ada kekacauan di mana-mana. Setelah Li Huo benar-benar menghilang, hanya Fang Yu yang tersisa di dunia, dan Tong Wushuang di belakang. Benar-benar lolos. Fang Yu mengerutkan kening. Tidak ada kelainan pada kesadaran ilahi yang dia keluarkan. Setelah berpikir beberapa detik, Fang Yu berbalik, melihat ke arah Tong Wushuang, dan kemudian membeku sejenak. Tong Wushuang menyentuh mata Fang Yu dan pulih, pipinya sedikit memerah. Dia segera terbang menuju posisi Fang Yu. Kamu, Tong Wushuang mendatangi Fang Yu dan hendak berbicara. Pertama-tama rapikan pakaianmu, kata Fang Yu. Tong Wushuang menunduk, wajahnya berubah. Karena kepanasan Li Huo, beberapa bagian pakaiannya terbakar hingga berlubang, memperlihatkan sedikit warna putih. Di mana Tong Wushuang pernah mengalami hal seperti itu, pipinya langsung sesak, dan dia menggunakan kemampuan sihirnya untuk segera memperbaiki pakaiannya. Apa yang ingin kamu katakan? Fang Yu bertanya dengan ekspresi biasa. Tong Wushuang menggigit bibir merahnya, tidak merasa malu, tidak menatap langsung ke arah Fang Yu, hanya menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, kamu telah menyerap energi spiritual di sini, kamu perlu dimurnikan. Fang Yu berkata, jika tidak, akan ada kotoran di basis kultivasi Anda, dan jejak kotoran ini dapat menghancurkan Anda. Apakah King Qi memiliki kemampuan untuk menyebar secara spontan? Fang Yu tidak tahu, tapi apapun yang terjadi, dia harus melakukan sesuatu untuk menemukan cara mencegah tempat perlindungan mengasimilasi makhluk apapun. Pendeknya, menghadap halaman suci adalah hal yang benar. Pemurnian, Tong Wushuang mengangkat kepalanya,
pipinya masih memerah, tetapi matanya sangat bingung. Ya, inilah masalahnya dengan tempat ini. Kotoran tersembunyi di dalam aura yang tampaknya kaya. Adapun apa itu pengotor, saya akan menjelaskannya kepada Anda ketika saya punya waktu, kata Fang Yu. Kalau begitu, bagaimana cara memurnikannya? Tong Wushuang bertanya, sedikit bingung. Hanya, sebelum Fang Yu selesai berbicara, dia merasakan nafas sedingin es yang muncul dari langit. Matanya basah kuyup, dan dia menatap ke langit. Bas, itu benar-benar salinannya. Sambil memegang belati tajam di tangannya, dia menusuk lurus ke kepala Fang Yu. Hati-hati, wajah Tong Wushuang berubah drastis. Fang Yu sudah bereaksi, mengangkat tangan kanannya dan meraih belati. Engah, suara keras. Telapak tangan Fang Yu memancarkan cahaya keemasan, menghancurkan belati di tangan replika itu. Pada saat yang sama tangan kirinya mengepal, dan tanda bintang berujung 5 di bagian belakang kepalanya berkedip. Ledakan, Fang Yu menyerang dengan pukulan, dan targetnya adalah salinan di atas. Namun, tepat pada saat pukulannya yang mengandung kekuatan 10.000 cara hendak mengenai klon tersebut. Memanggil, sebuah kekuatan aneh muncul. Saya tidak tahu dari mana kekuatan ini berasal, tapi sangat jelas. Saat ini, seluruh dunia sepertinya telah berubah, dan sepertinya tidak ada yang berubah. Hati Fang Yu bergetar, karena pada saat itulah ia merasakan pergerakan hukum waktu dan munculnya kekuatan hukum ruang. Mungkinkah Fang Yu melihat salinan di atas? Replikanya saat ini tidak lagi tampak diselimuti oleh kekuatan kegelapan, melainkan kembali normal. Penampilan Lin Batian, namun, saat ini, wajahnya dipenuhi perubahan dan berbagai bekas luka, sedikit pucat. Adapun nafasnya, tentu saja sama persis dengan Lin Batian. Meskipun salinannya seperti ini, sorot mata Fang Yu saat ini, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tampilan ini sangat familiar. Fang Yu memiliki firasat buruk di hatinya. Tapi tinjunya tidak bisa ditutup sepenuhnya, pukulannya masih meledak. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, tubuh ini terlempar keluar. Haha, kekuatan pukulan ini kuat banget, tapi sayang, tujuannya salah. Pada saat ini, suara yang dalam berisi lelucon datang dari langit.